Puji Tuhan, selamat Paskah saudara, Shalom, selamat pagi semuanya. Saya percaya setiap kita bersuka cita hari ini. Kebangkitan Tuhan buat kita itu luar biasa saudara. Mari kita mau masuk dalam ibadah kita berdoa sama-sama saudara. Tuhan terima kasih Tuhan buat kebangkitan Tuhan. Terima kasih buat hari Paskah ini Tuhan. Kau sudah tebus dosa kami Tuhan. Kau mati dan Kau sudah bangkit buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap pengorbananmu tidak akan sia-sia Tuhan. Kebangkitanmu menandakan kami menang Tuhan atas dosa Tuhan. Atas segala maut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang yang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia telah diserahkan ke orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Dan saya mau katakan saudara, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita semua saudara. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Dia Allah yang hidup. Dia hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Angkat dua tangan saudara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Oh, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sama-sama bilang, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar. Kami tahu ya Tuhan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tepuk tangan sama-sama saudara. Dia hidup buat kita. Haleluya. Oh, Anak Allah. Dia Yesus namanya. Yesus namanya. Menyembuhkan. Dia menyucikan setiap kita. Menyucikan. Dia mati buat saudara dan saya. Bahkan mati. Oh, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sama-sama bilang, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup.
kami tidak akan gentar ya Tuhan. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sama-sama angkat dua tangan saudara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, oh Tuhan, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup. Oh, sebab Dia hidup, ada hari esok. Percaya, sebab Dia hidup. Tuhan sertai kita saudara. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi bilang, hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Tuhan Yesus hidup buat kita. Sama-sama bilang, Yesus hidup. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebangkitan-Mu. Haleluya. Mari setiap kita sembah Dia. Setiap saudara yang di rumah-rumah bersyukur buat kebangkitan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih. Dengan apa kami bisa balas Tuhan setiap pengorbanan-Mu buat kami. Oh haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Oh, pagi hari ini saudara, mari ingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ingat setiap masa lalu kita saudara, bahwa Tuhan telah menebus setiap dosa kita. Dan dosa kita sudah ditanggung Dia di kayu salib saudara. Dan pada hari ketika Dia bangkit buat kita, itu menandakan Dia hidup buat kita. Dia Allah yang real, Dia Allah yang nyata buat kita. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari buka dua tangan saudara. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Angkat dua tangan saudara, bilang ku nyanyi
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi, Dia layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Yesus layak disembah, saudara. Kau layak disembah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang terbaik. Haleluya. Saya serahkan pada hambanya. Haleluya. Puji nama Yesus Kristus. Selamat Paskah saudara, kita bersama-sama merayakan hari yang besar, yang luar biasa. Tuhan kita bangkit dari antara orang mati. Dan Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia menampakkan diri kepada banyak orang untuk membuktikan bahwa Dia benar-benar sudah bangkit, sudah hidup kembali. Menjadi Raja yang memerintah. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membahas satu topik, yaitu tentang kebangkitan Yesus yang kita kenal di dalam Injil. Dan yang mau kita bahas itu adalah bagaimana kita beroleh manfaat dari Injil ini, yaitu untuk keselamatan kita dan untuk kemajuan iman kita. Mari kita bersama-sama berdoa lebih dulu. Di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang kekal, terima kasih Engkau memberikan kepada kami korban yang sempurna dan kemenangan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari ini di mana kami merayakan bersama-sama hari kemenangan-Mu. Kami bersama-sama merasakan kemenangan, sukacita, kebahagiaan yang tiada taranya. Bahwa Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami, pengharapan seluruh dunia, sudah bangkit dari antara orang mati. Menang melawan iblis, menang melawan dosa-dosa, melawan setan-setan, melawan segala penyakit-penyakit dan kelemahan. Memberikan kepada kami kehidupan yang baru, yang penuh kemenangan, hidup kebangkitan, yang tidak binasa. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami berdoa minta kuasa Tuhan bekerja di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami undang Roh Kudus sebagai roh wahyu, roh hikmat, roh kuasa, roh kesembuhan, roh kemenangan, roh kebangkitan di dalam nama Yesus Kristus. Roh nubuat, roh yang ajaib di dalam nama Yesus Kristus. Sudah ada orang yang perutnya sebelah kanan, sudah merasakan seperti kena pukul. Dan saudara juga ada leher yang sakit, tenggorokan. Saudara, Tuhan sembuhkan engkau. Dan sekaligus saudara di dalam kaki kiri sebelah sini ya, ada satu nyeri-nyeri. Tuhan sembuhkan engkau, puji nama Yesus. Ada juga orang yang tangannya sebelah kiri itu seringkali kaku dan tidak bisa menggenggam dengan baik. Tuhan sembuhkan engkau pada saat ini, dalam nama Yesus. Ada orang yang badannya rasanya berat, saat ini Tuhan lepaskan bebanmu di dalam nama Yesus. Ada iblis yang menekan kau, pergi dalam nama Yesus. Tuhan sudah melepaskan kau, puji nama Yesus Kristus. Sudah bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan hari kemenangan Yesus Kristus, hari kebangkitan. Di awal ibadah kita sudah mendengar berita kemenangan tentang Yesus yang bangkit. Pada hari ini kita akan mencoba untuk melihat kitab suci 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20 saya akan membacakan. Demikianlah firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 20. Dan sekarang saudara-saudara,
aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, ada orang yang punggung belakang di sini sakit, saudara ada syaraf kejepit dan saudara punya cedera di belakang situ, Tuhan sudah sembuhkan engkau. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Ayat 11. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari seluruh pemberitaan tentang kekristenan, seluruh berita yang saudara dengar di dalam sejarah tentang kekristenan, yang paling penting itu adalah berita tentang Kristus. Dan berita tentang Kristus yang paling penting itu adalah apa yang dikerjakan Yesus, terutama pada saat-saat terakhirnya. Yesus mati mempersembahkan nyawanya di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Dikatakan di dalam kitab suci di sini sebagai berita Injil itu, dikatakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi kematiannya itu disebabkan oleh dosa-dosa kita, dosa saudara dan dosa saya. Loh kok bisa? Karena Dia menanggung semua kesalahan dosa kita. Hukumannya juga dipikul oleh Yesus di atas kayu salib. Tetapi itu belum selesai. Berita tentang Yesus Kristus yang mati buat kita itu bukan sampai situ saja. Tidak berakhir di kubur, tidak
tetapi diceritakan di dalam kitab suci. Ada kitab Injil yang disebut sebagai Matius, Markus, Lukas, kitab Injil sinoptik. Yang melihat satu peristiwa yang sama dari 3 sudut pandang yang berbeda, maka disebut sebagai sinoptik. Di situ menceritakan tentang Yesus yang bangkit, diceritakan secara detail. Lalu kemudian Injil Yohanes yang bersifat sangat personal dan intim dengan Yesus Kristus. Karena pengenalan yang ada di dalam diri Yohanes sebagai seorang rasul yang setiap hari selalu dekat sekali sama Yesus. Dan Yohanes itu suka sandar di dadanya Yesus kadang-kadang seperti seorang adik atau seorang anak kecil kepada Yesus, bapaknya atau gurunya atau sahabatnya. Dan di situ diceritakan secara detail, Yesus bukan cuma dia mati bagi kita karena dosa-dosa kita, tetapi Yesus juga bangkit pada hari yang ketiga. Dia dibangkitkan oleh Allah Bapa. Dan berita tentang kebangkitan ini sangat penting sekali. Dijelaskan oleh kitab suci Rasul Paulus oleh Wahyu Roh Kudus mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ayat yang ketiga. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Dan seterusnya. Jadi semua diceritakan bahwa Yesus itu mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Dan dia kemudian dikuburkan sebagai bukti dia betul-betul mati. Dan bukan mati suri, saudara. Ada orang yang mati cuma 1 jam. Ada yang mati cuma 5 menit atau 15 menit. Atau cuma 10 detik, saudara, tetapi kemudian hidup lagi. Ini beda dengan apa yang diceritakan di sini. Tetapi Yesus ini adalah dia mati dan di dalam kubur, dia sudah dikubur, sudah dibalsam dengan minyak narwastu murni dan dibalsam dengan segala minyak mur, dengan segala minyak-minyak sesuai dengan tradisi orang Yahudi sebagai orang yang sudah meninggal dunia. Dikapani. Tetapi pada hari yang ketiga, malaikat turun dari langit. Dia membawa sesuatu kemuliaan dari Bapa sebab dia mau menyambut Yesus yang sudah bangkit. Saudara, pada saat malaikat itu turun, pintu kubur terbuka. Dan pada saat itu banyak penjaga-penjaga yang melayani pemerintah, menyegel kubur itu. Dan semua ketakutan seperti orang mati. Dan sebisa-bisanya mereka lari meninggalkan kubur itu. Sebab kedahsyatan menimpa di tengah-tengah kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu. Sesungguhnya ini adalah satu demonstrasi kuasa Tuhan yang sangat menonjol. Kalau di dalam kematian Yesus itu demonstrasi kasih yang sangat besar. Kuasa yang terdapat di dalam kasih Kristus itu sampai dia memberikan nyawanya bagi kita. Membayar kita dengan harga lunas untuk membeli kita sebagai milik kepunyaannya yang ditebus tanpa melanggar kesucian dan kebenaran Allah. Dia membayar kepada Bapa di surga, bukan membayar kepada iblis. Iblis tidak berutang apa-apa kepada Yesus Kristus, kepada Bapa tidak berutang. Iblis itu perampok, pencuri, pembunuh sejak semula. Sejak semula dia adalah penipu kita semua dan pendakwa kita. Tetapi Yesus sebagai bayaran yang sangat mahal, dia memberikan nyawanya bagi kita semua. Supaya kita itu bisa diselamatkan tanpa Tuhan menyangkali keadilan dan kebenarannya. Saudara, keselamatan yang diceritakan di dalam Injil ini sangat penting sekali, saudara. Tanpa korban Yesus tidak ada keselamatan, saudara. Karena apa yang terjadi, kita mesti membayar dosa-dosa kita yang patut, cocok, sesuai. Yaitu kita mesti dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dosa kita bukan dosa biasa, saudara. Dosa kita melawan Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang memelihara kita, yang memberi kasih-Nya kepada kita. Kita memberontak melawan Tuhan. Hukuman yang setimpal itu adalah hukuman maut. Jangan saudara berpikir
bahwa segala kesalahan saya itu cuma seperti kepleset. Bukan, saudara. Bukan seperti sesuatu yang sepele, yang kecil, yang harus diampuni. Tidak, saudara. Pengampunan itu adalah sesuatu yang mahal luar biasa. Karena apa? Berkait dengan Tuhan, yang bersalah itu harus dihukum. Betul nggak? Yang berdosa harus menerima keadilan. Kalau Tuhan tidak menghukum kita yang berdosa, saudara, maka keadilan Allah itu tercemar. Kalau Tuhan tidak menghakimi orang yang telah mendurhaka kepada Dia, tidak mengakibatkan diri kita itu dibuang di dalam hukuman, saudara, maka yang terjadi, Tuhan itu sebagai pihak yang sudah menyangkali sifatnya yang maha kudus, sifat yang maha suci, sifat yang benar, yang adil. Kalau ada penjahat yang sudah ketangkap, dia memperkosa dan membunuh, lalu kemudian dibebaskan. Saya mau tanya, apakah saudara rela orang itu dibebaskan tanpa hukuman apa-apa? Adil enggak? Tidak, bukan? Tuhan itu seadil-adilnya adalah Tuhan yang maha kudus. Dia harus menghakimi dosa, itu sebabnya tanpa korban untuk menggantikan kita tidak ada keselamatan, saudara. Sebab ada hukum Taurat yang dijelaskan dalam kitab suci. Dia menuntut penghakiman kepada orang-orang berdosa. Dan itu sebabnya sebelum Injil diberitakan, maka ada Taurat Tuhan yang dijelaskan di dalam kitab suci. Nah, saudara-saudara, Yesus membayar harga untuk kita. Dan ini adalah overly paid. Dibayar berlebih-lebihan. Sebab begitu kita melihat pembayarnya dengan darah anak domba Allah, kita tahu, wow, betapa luar biasa kasihnya Allah kepada kita sehingga Dia memberikan nyawanya untuk kita. Saudara, Injil itu bukan cuma soal Yesus mati, disalibkan, dikubur, tetapi Dia adalah Yesus yang menang, yang bangkit dari antara orang mati. Dia memberikan nyawanya dengan keberanian kasih yang besar, tetapi Dia menyatakan kemuliaan Tuhan. Yesus oleh Allah Bapa, korban kematiannya itu diterima. Itu sebabnya dijelaskan dalam kitab suci, Bapa sendiri membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kekuatan efisien yang membawa Yesus dari kubur lalu kemudian tubuhnya hidup kembali adalah kuasa Roh Kudus yang besar, yang dahsyat. Demonstrasi kekuatan Roh Kudus lebih daripada penciptaan dunia ini. Sebab apa, saudara? Di sini menyangkut membangkitkan orang yang terhukum di dalam kebinasaan. Orang yang dikutuk oleh hukum Taurat, yang sudah dijadikan kutuk karena kita. Dia diterima sebagai yang benar, yang kudus. Dengan kebangkitan ini, saudara, maka kita melihat ada satu kemenangan iman orang-orang percaya. Yesus itu sudah bangkit, maka Dia sudah memberikan kemenangan itu kepada kita semua. Amin. Sudah menerima kebangkitan itu, saudara. Sudah menerima kenyataan bahwa Tuhan Yesus sudah menang bagi kita. Iblis sudah dilucuti segala kekuatannya, hak-haknya sudah dirontokkan. Kepemilikannya sudah direbut oleh Yesus Kristus. Apa yang menarik hati Yesus itu adalah yang tadinya ditawan oleh iblis itu, yaitu orang-orang yang sudah dirontokkan, diremukkan, sudah dihancurkan oleh iblis. Tetapi kemudian Yesus memulihkan orang-orang itu, didandani kembali, diangkat, dimuliakan, diberkati luar biasa dengan kasih-Nya. Saudara, itulah yang disebut sebagai orang-orang kuat, orang-orang perkasa sebagai jarahan. Tangan iblis tidak lagi berkuasa atas orang-orang itu, sudah dilepaskan. Dan ini semua ada di dalam berita Injil keselamatan itu. Saya mau bacakan ayat 1 dan 2 yang akan kita renungkan yang pertama-tama. Dikatakan di situ jelas sekali. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Jadi Paulus ini dikatakan ayat 1 mengingatkan. Itu dari kata yang sangat kuat, yaitu menerangkan dengan sebenarnya. Membuat mengerti dengan kecerdasan yang dari Roh Kudus.
Jadi di sini adalah kata gnorizo, saudara. Itu adalah sesuatu pemberitahuan, penegasan. Jadi mengingatkan, itu kata yang tepat, tetapi di sini harus ditambahkan dengan sebenar-benarnya, ya. Kalau kata berikutnya adalah yang penting adalah yang kamu terima, Injil yang kamu terima, diingatkan kembali. Yang dikatakan di sini kita menerima Injil, itu adalah kata paralambano. Saudara, kata paralambano ini satu kata yang sangat kuat sekali. Saudara, di dalam istilah-istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus sangat kuat, luar biasa. Artinya apa? Dia menerima dekat, bergaul dengannya di dalam tindakan atau hubungan yang akrab. Jadi Injil itu tidak lagi jauh, tetapi di dalam hati kita terima, kita merasakannya, mengalaminya. Sebab di sini dikatakan paralambano, artinya juga menyambut, menjamu, mengambil secara personal, mempelajari. Nah, ini yang dialami oleh orang-orang percaya. Jadi di dalam pemberitaan Injil, saudara punya satu tanggung jawab. Saya menerima secara personal dan saya berhubungan secara intim, akrab dengan Injil itu, dengan kenyataan Yesus yang mati dan bangkit. Saya menerima untuk mempelajari, untuk menyambut, menjamu. Ini yang terjadi, saudara. Maka kita diselamatkan. Yang berikut di sini, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Saudara, kokoh berdiri di atas kebenaran Injil. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Diterpa oleh berbagai macam peristiwa, masalah-masalah hidup, saudara tetap teguh dalam Injil, tidak murtad. Ada berbagai masalah orang percaya murtad, saudara tetap teguh berdiri, tidak dipengaruhi oleh orang-orang itu. Ada kabar buruk tentang hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa, engkau tetap teguh berdiri. Engkau dilukai oleh orang-orang percaya yang hidupnya tidak benar, engkau tetap teguh berdiri. Disinilah maka engkau beroleh keselamatan, itu sudah pasti. Saudara, diingatkan kembali. Maka di dalam penjelasan Paulus, tadi sudah saya uraikan, saudara, berita Injil itu apa? Dan konsekuensinya itu sangat penting. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia iman percaya kita. Itu peristiwa yang penting sekali. Matinya Yesus menanggung dosa-dosa kita, karena dosa kita. Dia mati menggantikan kita, saudara. Itu peristiwa penting sekali. Tetapi juga kebangkitannya ini sesuatu yang final, saudara. Bukan mungkin. Dan Paulus berkata, kalau saya bilang Yesus tidak dibangkitkan, maka sebetulnya saya berdusta. Dia adalah bukti bahwa dirinya ini adalah pribadi yang membuktikan bahwa Yesus bangkit. Karena dulu dia penganiaya jemaat Tuhan. Dia benci sama orang Kristen dan benci sama Kristus. Itu dia punya kebencian sampai mau menyerahkan orang-orang Kristen itu ke dalam penjara. Semuanya dianiaya supaya apa? Mereka itu balik kepada kepada iman Yahudi, saudara. Dan di dalam kemarahan yang menyala-nyala itu, di dalam perjalanan menuju ke Damsyik, tiba-tiba Yesus Kristus menampakkan diri kepada Paulus dalam cahaya yang lebih terang dari matahari, dan dia rebah ke tanah dalam ketidakberdayaan. Dia tidak punya kekuatan lagi. Di dalam keadaan seperti itu, suara itu berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia terkejut karena dia berpikir dia melayani Tuhan. Tetapi kok dibilang menganiaya aku? Dia bilang, siapa engkau Tuhan? Suara itu berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang pergi, bangkitlah, dan pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Di sana aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Di tempat itu, Paulus, namanya yang dulu Saulus, berpuasa 3 hari 3 malam dalam keadaan buta. Karena dia melihat terang Tuhan Yesus yang mendatangi dia. Mengingatkan tentang hidupnya. Dan sekarang dia menyesal, dia bertobat dari dosa-dosanya, dan dia berpikir dia adalah seorang ahli Taurat
yang mengerti kitab suci dan dia berpikir semua orang lain sesat. Tetapi ternyata yang sesat dirinya sendiri. Saudara, maka Tuhan memberikan satu gambaran. Yang buta itu dia. Maka Tuhan mengutus Ananias, seorang anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Dalam penglihatan dia melihat ada seorang yang buta dan Ananias datang ke situ. Lalu mencelikkan matanya. Yang buta itu memakai nama Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini adalah satu peristiwa yang penting. Perubahan hati Saulus menjadi Paulus. Yang tadi benci sama Kristus, tidak percaya kebangkitan Yesus, dianggap omong kosong. Tapi kemudian dia bangkit, memberitahukan kepada orang banyak, Yesus yang kuaniaya, dia benar-benar Allah yang hidup. Dia bangkit dari antara orang mati. Dan untuk itu aku sebagai saksinya. Dan dia menjelaskan kitab suci perjanjian lama Taurat Tuhan. Bahwa Yesus harus menderita sengsara karena dosa-dosa kita. Dia harus diserahkan kepada pemimpin-pemimpin agama. Lalu dibunuh di atas kayu salib. Dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan untuk itu dia menampakkan diri kepada banyak orang. Dan apa yang dikatakan sampai sekarang orang-orang yang mendapatkan penglihatan Yesus hidup itu masih hidup. Banyak yang masih hidup. Beberapa dari mereka sudah mati. Tetapi banyak yang masih hidup. Dia adalah saksi kebangkitan Yesus itu. Maka berita kebangkitan Yesus itu harus saudara percayai dengan sungguh-sungguh. Maka di dalam pemberitaan mengingatkan ini, Paulus berkata di dalam ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saudara, kita mesti teguh berpegang kepada Injil keselamatan itu. Kata yang dipakai, istilah yang dipakai itu satu kata tetapi gabungan dari dua kata. Yaitu kateho. Sudah tahu kateho itu sesuatu kata yang sangat kuat. Pertama kata eko, kateko dari dua kata. Kata dan eko. Istilah kata artinya apa? Turun ke bawah tenggelam, berkaitan dengan menyentuh, bertanggung jawab, mengikut, menurut, dengan saleh, dengan beriman, mengikuti dengan cara apapun, luar biasa, melampaui ukuran, di luar batas, dengan kuat, sekuat tenaga. Istilah kata juga bisa diterjemahkan ekstra atau lebih. Itu satu kata. Kateko. Kata digabung dengan kata eko. Eko itu artinya apa? Memegang kukuh. Kalau digabung, memegang kukuh, sekuat tenaga. Memegang kukuh dengan beriman. Mengikuti sampai tenggelam di dalamnya. Wah, ini luar biasa ya. Luar biasa sekali. Dan arti eko itu artinya bersandar bertumpu kepada Injil itu. Jadi bersandar bertumpu pada Injil. Mengikuti tenggelam di dalam Injil ini. Merasakan mengalami Injil itu. Lalu kata eko juga diartikan dia menikmati, mengasuh, beristirahat. Semua yang terdapat dalam Injil itu dialami sebagai sesuatu yang menyegarkan. Tapi kata eko itu juga diartikan, saudara, mempercayai sampai dikontrol dengan menggentarkan. Bahkan bisa sampai menderita sakit. Saudara, artinya apa? Kateko itu artinya apa? Artinya memegang sedemikian erat, tidak melepas, ngotot mempertahankan, menyimpan dalam ingatan, menyimpan dalam hati, hidup tinggal di situ, melakukan apa yang dikatakan oleh Injil itu, menggunakan Injil itu, menerima manfaat dari Injil itu. Saudara-saudara, itu yang membuat kita diselamatkan. Saya bersyukur, memuji Tuhan, berterima kasih. Bukan saya yang memegang Tuhan terutama. Pegangan tangan saya itu lemah.
Karena di sini kata kateko itu kata sesuatu yang istilah kata ini ekstra. Melebihi, saya sudah memegang teguh tetapi sering tidak kuat. Saya butuh sesuatu yang lebih lagi. Kateko itu adalah sesuatu yang tidak bisa terjadi tanpa anugerah Tuhan. Sebab yang namanya manusia sekuat-kuatnya itu pegangannya lemah. Maka yang lebih kuat itu adalah Tuhan yang memegang saya, memimpin hidup saya, memiliki hidup saya. Maka siapapun yang datang kepada Yesus, saudara, dengan segenap hati, asal tulus, saudara, dia berserah kepada Yesus, maka Tuhan memegang hidupnya. Dan Tuhan yang memegang hidup dia berkata apa? Tidak seorang pun dapat merebutnya dari tanganku. Dan yang dikatakan di dalam kitab Injil Yohanes itu, Bapa juga memegang orang itu. Bapa dan Yesus itu sama-sama memegang seorang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan kekuatan ekstra, tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya. Maka saudara harus mengingat, Injil itu dari pertama kita dengar, saya menerima, saya berpegang teguh di dalamnya, itu semua adalah pekerjaan anugerah. Injil itu mau mengatakan kepada kita, manusia dengan segala usahanya itu adalah seperti kain kotor yang tidak berguna. Seperti kain yang biasa pada masa lampau, saudara, dipakai oleh wanita-wanita pada saat periodiknya, pendarahan. Lalu kemudian najis, menjadi kotor dan bau. Kadang-kadang orang-orang Yahudi itu, mereka mencuci kain itu dengan air. Tetapi dalam masa-masa periode itu, saudara, dia tidak boleh mendekat kepada orang-orang yang kudus. Dia harus menjauhi dari orang-orang lain. Untuk satu periode itu, saudara. Nah, perbuatan kita itu seperti kain kotor di dalam Alkitab. Injil itu mau mengatakan bahwa semua usaha kita, sekudus apapun, sesuci apapun, penuh dengan nafsu yang tidak benar. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, semua perbuatan kita itu dicium dari jauh pun oleh Allah. Itu penuh dengan kebusukan, saudara. Tidak ada orang yang suci, luar dalam betul-betul suci, tanpa Roh Kudus yang menolong dia. Tidak ada. Sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, saudara, perbuatan-perbuatan kita sebaik apapun tidak pernah benar di hadapan Tuhan. Injil itu menerima kita apa adanya. Melihat kita yang berdosa dengan penuh kasih. Dan menerima kita, memeluk kita sebagai miliknya. Yang diampuni dosa-dosanya bukan sebagai orang yang benar. Tapi orang yang diampuni di dalam kesalahannya. Diampuni untuk dijadikan benar oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus. Nah saudara, kita ini dipegang oleh Tuhan. Maka yang namanya anugerah itu sedemikian berarti di dalam Injil. Ya, saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam ayat yang ke-10. Ayat yang ke-8, saya baca dulu. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia Yesus menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Kalau dibaca di dalam surat Timotius, dia menyebutkan dirinya di antara semua orang di dunia, aku yang paling berdosa. Di antara semua orang berdosa di dunia, aku yang paling berdosa. Itu lebih lagi, saudara. Kalau ini dia bilang, aku itu rasul, tetapi aku paling hina dari semua rasul. Dibandingkan dengan tulisan Timotius dari Paulus, tulisan kepada Timotius, dia bilang, aku adalah orang yang paling berdosa di antara semua orang di dunia. Tetapi aku menjadi seperti yang Tuhan kehendaki karena kasih karunia Allah. Sudah kita lihat di dalam ayat yang ke-10 sekarang. Ayat 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku yang tadinya disebut paling hina dari semua rasul,
dan paling hina dari semua orang berdosa, paling jelek, paling buruk, paling tidak ada harapan. Dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, kalau melihat Paulus sebagai seorang rasul, dia adalah seorang rasul yang diangkat oleh Tuhan menjadi rasul di antara orang-orang bukan Yahudi dan buat orang-orang Yahudi. Tetapi kenapa Rasul Paulus dipilih? Sebab 12 rasul yang di dalam kitab suci dipilih langsung oleh Yesus, 11-nya, 1 murtad, saudara. Lalu digantikan oleh Matias. 12 rasul ini, saudara, mereka berkata kami itu adalah rasul untuk orang-orang Yahudi. Dan Tuhan lihat ini sesuatu yang berbahaya. Maka Tuhan segera membangkitkan seorang yang bernama Saulus. Dan untuk itu diberi kuasa. Saudara kalau lihat, satu orang ini, saudara, Saulus ini oleh kasih karunia Tuhan, dipilih oleh Tuhan, tidak layak. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, dia lebih daripada 12 rasul yang lain, saudara. Kerjanya lebih keras daripada 12 rasul yang lain. Semangatnya untuk Yesus lebih giat daripada semua rasul yang lain. Korban untuk Tuhan. Dia berikan hidupnya menderita untuk Injil keselamatan. Lebih daripada rasul-rasul yang lain, saudara. Dia menderita siksaan yang luar biasa lebih daripada rasul-rasul yang lain. Tapi memang kemudian rasul-rasul yang lain juga melihat, wow, kita ini juga dipanggil untuk orang-orang non-Yahudi. Bukan cuma untuk orang Yahudi. Saudara, mereka penuh ketakutan. Dan saat ini, saudara, saya mau katakan, saudara dalam kondisi seperti apapun, seburuk apapun, engkau bisa bangkit karena Injil, saudara. Engkau bisa diangkat oleh kuasa Roh Kudus karena Injil. Engkau teguh berdiri di dalam Injil itu. Dan kau lihat kasih karunia Allah yang menerima kita apa adanya. Kita akan dibangkitkan, diangkat oleh Tuhan. Jangan takut, saudara. Bangkitlah bersama dengan kuasa kasih karunia Tuhan itu. Paulus berkata, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi dia bilang, aku itu jadi seperti ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Dia lihat, Tuhan sudah mati buat saya. Saya dibayar dengan harga yang terlalu mahal. Bukankah darah Yesus itu sudah cukup untuk menebus saya? Tetapi darah Yesus itu menjadi jaminan bagi saya untuk kehidupan saya berangkat kemudian menuju kepada kemuliaan Tuhan. Saudara, saya mau garis bawahi satu hal. Karena telah dibayar lunas oleh darah Yesus. Dan dia telah bangkit dari antara orang mati. Itu kemenangan yang tidak ada taranya, saudara. Semua musuh sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya, saudara, maka kasih karunia yang tidak layak diterima oleh Paulus. Tetapi dia alami, dia terima itu dengan berlimpah-limpah. Maka dia tidak akan sia-siakan kasih karunia itu. Dia bekerja lebih keras, lebih giat, lebih bersungguh-sungguh. Dia pakai hidup untuk Tuhan semuanya. Dan akhirnya dia berhasil menjadi di atas yang lain-lain. Saudara lihat ini satu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang paling berdosa dijadikan yang kudus oleh karena darah Yesus. Oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus. Karena Injil. Yang paling hina diangkat, dimuliakan sebagai contoh teladan. Maka saudara dan saya, bagaimana keadaan saudara? Mari kita berangkat dari kasih karunia Tuhan ini. Kita ambil kasih karunia Tuhan. Saudara tidak dibuang oleh Tuhan. Tetapi engkau diterima di dalam kasih karunia-Nya. Harta kita semua, saudara, tidak ada yang bisa membayar keselamatan kita. Uangmu begitu banyak, tidak ada yang bisa membayar untuk keselamatanmu. Hanya darah Yesus. Dan yang dikatakan dalam kitab suci, oleh darah Yesus kita diterima. Oleh kemenangan Yesus itu, maka kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, Roh Kudus itu adalah buah dari kemenangan Yesus. Maka dicurahkanlah dia pada hari Pentakosta. Dan Roh Kudus itu
di dalam hidup kita, menyertai kita senantiasa. Yang dikerjakan Roh Kudus adalah Dia mengambil dari kemenangan Yesus itu untuk dibawa kepada kita, diaplikasikan dalam kita. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menerima kasih karunia ini dan kita makin lama makin kuat bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Saudara-saudara, yang namanya kasih karunia itu artinya saudara mendapatkan secara cuma-cuma. Pertanyaannya adalah bagaimana kasih karunia itu bisa kita terima, saudara? Sesuatu yang tidak layak kita terima tetapi kita terima. Saudara, itu semua adalah karena karya Yesus Kristus. Maka kita bisa menerima kasih karunia Tuhan. Dan ada sesuatu distribusi kebaikan dari Allah di dalam Yesus diberikan kepada kita. Itu adalah sesuatu pekerjaan kedaulatan Allah. Ya, saya bacakan di dalam kitab suci. Matius 20 ayat 15. Dikatakan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ini Tuhan yang bisa punya kebebasan untuk mengupah orang. Saya mau kasih upah sekian. Saya mau kasih kamu upah sekian dari perjanjian yang sudah ada. Saudara, kalau Tuhan itu mau memberikan lebih kepada seseorang, itu haknya Tuhan. Maka kita yang melihat di sini kedaulatan Allah atas kasih karunia-Nya itu ada. Kepada Paulus Tuhan pilih seorang yang paling berdosa, paling hina, diberi berlimpah-limpah. Sehingga menjadi contoh teladan buat kita semua. Dunia melihat Paulus itu luar biasa, saudara. Tetapi yang kedua, bagaimana kita beroleh kasih karunia dari korban Yesus Kristus. Bukan cuma dari pemberian kedaulatan Allah yang bebas. Tapi juga melalui doa perendahan diri kita. Kita mengaku, saya tidak berkuasa dan saya tidak berdaya Tuhan. Hanya Engkau yang bisa memberikan. Hanya dari Engkau. Maka merendah. Saudara, sebab tidak ada seorang pun yang layak. Maka saudara minta belas kasihan di dalam kasih karunia itu. Saya bacakan di dalam tulisan firman Tuhan. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, jikalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Ini satu kebenaran, saudara. Tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Artinya semua yang saya terima itu adalah karena pemberian. Saudara sehat karena pemberian Tuhan loh. Bukan karena saudara itu lebih kuat dari orang lain. Ada orang yang bilang, saya ini tidak bisa kena sakit corona karena saya memang orangnya lebih bagus dari orang lain. Tidak. Karena anugerah Tuhan bagimu. Diberikan oleh Tuhan kepadamu. Saudara punya harta itu karena kasih karunia. Maka jangan sembrono engkau sombong dan tidak mau mengasihi orang lain yang berkekurangan. Saudara, di sini disebut sebagai kasih karunia. Tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Saudara harus menerima sesuatu, tapi dari mana? Lewat doa, saudara. Engkau bisa berdoa. Di Alkitab, Tuhan itu kalau mau memberi sesuatu dia berkata, saya baca di dalam Yeskiel 36 ayat 37. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal inilah juga aku menginginkan. Supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka. Yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Jadi apa yang mau Tuhan kerjakan itu sudah jelas ada firman Tuhan. Dia sudah menjanjikan. Tetapi walaupun Tuhan sudah menjanjikan, yang heran saudara, Tuhan juga bilang, kamu yang akan menerima, kamu mesti minta kepadaku. Artinya apa? Tuhan membuat satu perjanjian doa. Kalau kamu mau menerima sesuatu, berdoa. Kita ini ada dalam perjanjian doa dengan Tuhan. Apa yang kita terima itu adalah apa yang kita minta kepada Tuhan. Maka di dalam kitab Yakobus dibilang apa? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu.
Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi doa itu penting sekali supaya apa? Supaya kita tuh bertumbuh dalam anugerah. Kasih karunia itu kita terima waktu kita berdoa. Saudara minta doa itu dengan perendahan diri. Saudara mengaku saya tidak layak Tuhan. Kalau saudara mengaku saya layak, saya sudah hidup baik, saya sudah gini-gini. Itu saudara tidak minta kasih karunia. Saudara itu minta hakmu, yang sebetulnya hakmu itu adalah apa? Bukan menerima kasih karunia, engkau dihukum. Hak kita itu bukan seperti itu saudara. Kasih karunia itu hanya datang dari korban Yesus yang sempurna menebus kita. Kasih karunia itu datang dari kemenangan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Kasih karunia itu datang kepada kita waktu kita merendahkan diri berdoa dengan hati yang menengadah kepada Tuhan. Percaya kebaikan Tuhan oleh Yesus Kristus karena nama Yesus memberikan kepada kita yang terbaik. Maka dari itu saudara, saya undang kita hidup di dalam doa. Menerima dan merayakan kasih karunia Tuhan itu. Supaya kita betul-betul mengasihi Tuhan dengan benar dan baik. Hidup menang, menerima kelimpahan-kelimpahan anugerah Tuhan. Yang terakhir, saudara akan menerima kasih karunia Tuhan itu kalau saudara mempunyai hati mencintai Tuhan. Kalau saudara itu tekun mencari Tuhan. Kalau saudara itu mencari Tuhan itu dengan segenap hati. Ada dua bagian kitab suci. Amsal 8 ayat 17 saya baca. Ini Tuhan sebagai hikmat berfirman. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Jadi saudara mau melihat Tuhan memberikan berkat kepada saudara. Saudara mesti cari Tuhan. Jangan cari hantu saudara. Jangan cari pesugihan. Saudara minta diberkati Tuhan, carilah Tuhan. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Saudara cinta enggak sama Tuhan? Mengasihi enggak kepada Tuhan? Saudara akan mengasihi Tuhan kalau saudara membuka hati. Menerima kasih Tuhan itu. Menerima Injil keselamatan itu. Dengan intim meraup sebagai milik pribadi personal. Saudara mempunyai iman teguh. Pegang teguh, saudara serahkan hatimu kepada Tuhan. Engkau diterima oleh Tuhan. Dan kau menerima kasih Tuhan itu. Maka mengubah hati kita itu tidak sesuatu yang instan. Tetapi karena saudara mengalami kasih Tuhan, saudara dirubah lama-lama menjadi seperti Kristus. Saudara akan mengasihi Tuhan. Dan dikatakan bagian yang terakhir, Yeremia 29 ayat 12-14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan sebagainya. Saudara, kalau engkau mau hidup dalam kasih karunia Tuhan, pegang Injil itu secara personal. Alami Injil itu. Alami kasih Tuhan yang besar itu. Terimalah bahwa engkau diampuni dosa-dosanya karena korban Yesus Kristus. Hargai korban Yesus Kristus itu. Dan kemudian di atas segala-galanya engkau melihat Tuhan itu punya kebebasan di dalam mendistribusikan anugerahnya. Maka saudara mesti berdoa minta sama Tuhan. Anugerah demi anugerah akan saudara terima. Engkau merendahkan diri. Bukan sebagai seorang yang berhak menerima. Tetapi seorang yang mengosongkan diri. Turun di hadapan tahta hidup kita. Kita merendahkan diri kepada Tuhan. Dan kita minta pengasihan Tuhan. Lalu yang berikutnya saudara harus belajar mengasihi Tuhan. Karena salib Yesus itu sudah menyatakan kasihnya kepada kita. Terlalu besar kasih Tuhan bagi kita. Mari kita bangkit diri kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau telah menebus kami. Terima kasih karena Engkau telah menang dan memberikan kasih karunia kepada kami oleh korban-Mu Tuhan.
Kami mau hidup oleh kasih karunia Tuhan. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Saudara, kita akan menerima perjamuan Tuhan, perjamuan kemenangan pada hari Paskah. Kita buka hati kita, siapkan hati kita minta Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa minta pengampunan Tuhan. Minta supaya Tuhan menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran. Dan memberikan kepada kita hati mengasihi Tuhan. Tekun mengasihi Tuhan dan mencari Tuhan. Saudara, pengampunan dosa itu yang membuat kita layak menerima anugerah perjamuan kudus. Mari kita berdiri sama-sama. Saya mendapatkan ayat dari roti perjamuan Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka saudara, anugerah itu membuat mujizat. Ya, Paulus yang backgroundnya jelek, buruk, tidak ada harapan, dijadikan contoh. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi hidup kita. Tidak ada yang mustahil kalau engkau percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Datanglah kepada Tuhan dengan kasih karunia-Nya. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti yang tidak beragi. Dia mengangkatnya di hadapan Allah Bapa, lalu memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Makanlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Kemudian Yesus mengambil cawan yang berisi anggur merah. Dia angkat cawan itu di hadapan Allah Bapa, mengucap syukur dan berkata, inilah darahku, cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Setiap kali kita makan dan minum dari perjamuan Tuhan, kita dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari angkat cawan kita, roti kita di hadapan Tuhan. Dengan iman, darah Yesus telah melayakkan kita. Dia mengampuni kita. Keselamatan kita adalah karena pengampunan dosa itu. Teguhlah di dalamnya. Pada malam itu, Tuhan Yesus mengambil roti yang tidak beragi, mengangkat roti itu dan kemudian dia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Makanlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Mari kita ingat korban Yesus itu dan kita makan dengan sukacita iman dalam nama Tuhan Yesus. Yesus kemudian mengambil cawan yang berisi anggur merah. Dia mengucap syukur atas anggur itu. Dia angkat cawan itu dan berkata, inilah cawan perjanjian yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa.
Minumlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengingat Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan, haleluya. Tuhan, terima kasih karena Engkau Raja yang Maha Kuasa. Engkau merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia, mati bagi kami, dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga. Kami mengingat akan anugerah yang besar kepada kami di dalam Injil. Terima kasih karena korban-Mu sempurna. Terima kasih karena keselamatan telah Kau berikan kepada kami dan kami bisa dibangun oleh anugerah Tuhan. Kami bisa hidup dalam kemenangan anugerah Tuhan. Dalam saat-saat kami tidak mempunyai anugerah yang cukup, kami datang dengan merendahkan diri berdoa. Dan kami belajar mengasihi Tuhan. Kami mempercayai kedaulatan-Mu yang bebas untuk memberikan anugerah kepada siapapun yang Kau suka. Mari Tuhan, bentuklah hati yang mengasihi Engkau. Sebab Engkau mengatakan, aku mengasihi orang-orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun menantikan aku, dia mendapatkan aku. Tuhan, berikan pada kami hati yang tekun menantikan Engkau. Berharap kepada Tuhan. Percaya akan Tuhan. Akan kasih karunia-Nya yang besar. Di dalam nama Yesus Kristus. Rubah hidup kami sekarang oleh anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Buka hatimu. Bahwa Engkau sanggup melewati segala kesusahan. Berdiri teguh di atas Injil Tuhan. Sanggup karena anugerah Tuhan cukup. Buka hatimu, saya berdoa. Roh Kudus, jamah setiap anak Tuhan pada saat ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kau terima anugerah Tuhan. Hadirat Tuhan yang dibawa oleh Roh Kudus. Dia memberkati engkau dengan Injil, dengan kuasa Allah. Dalam nama Yesus, kuasa kebangkitan bekerja. Menjamah hatimu, memberi anugerah, membuat kau bangkit kembali di dalam nama Yesus. Menggunakan waktu dan kehidupanmu secara bertanggung jawab di dalam nama Yesus. Bapak memberkati, menjamah kehidupan kami masing-masing. Memberi kesehatan buat kami masing-masing. Sekarang saya mau berdoa buat teman-teman yang sakit. Bapak, dalam nama Yesus. Ada teman-teman kami yang lemah tubuh, yang sakit. Yang saat ini mendengarkan firman Tuhan atau menonton acara ini. Tuhan, mari jamah di dalam nama Yesus. Saudara, tumpangkan tanganmu di tempat saudara sakit itu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, terimalah berkat kesembuhan itu. Oleh darah Yesus, oleh kematian dan kebangkitan Yesus, oleh Injil keselamatan. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Injil kuasa Allah bekerja, membawa kesembuhan bagimu oleh karena nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang kau berdiri berterima kasih. Bersyukur untuk kesembuhan yang kau terima dalam nama Yesus. Nikmati kesembuhan itu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Mari nyanyikan sama-sama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, yang intim, yang dekat dengan Roh Kudus, menyertai kehidupanmu,
menguduskan engkau dari segala dosa dan pelanggaran, melimpahi engkau dengan anugerah, dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah, sehingga engkau dibuat berhasil. Engkau, keluargamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, masa depanmu, hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Bagi Dia nyanyikan sama-sama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Sekali lagi. Selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Yesus. Selamat Paskah. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Halo, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Bagi saudara yang ingin didoakan secara khusus untuk kesembuhan dan pergumulan lainnya, saudara dapat menghubungi call center di 08 111 470 600 dan tergabung dalam Mujizat Yesus untuk Dia. Pelayanan doa kesembuhan ilahi akan diadakan secara online setiap hari Selasa pukul 7 malam di YouTube channel Cross Harvest Gading Serpong atau Facebook Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhcgadingserpong, YouTube di CHC Gading Serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Janice Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.